Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara di Jakarta Selatan. Dan kita bersyukur bahwa kita masih boleh melanjutkan akan acara bincang-bincang dalam bentuk dialogis seperti ini. Dan kali ini topiknya masih kepada the dying love, yaitu cinta yang mulai sekarat, mulai mati. Yang tadinya mungkin ada, tetapi bisa juga tadinya sebetulnya tumbuhnya cuma kuncup aja, belum menjadi pohon yang berbunga dan berbuah. Dan sekarang pelan-pelan menjadi kering. Sebabnya bisa macam-macam. Tapi kali ini saya ingin ingatkan kepada saudara-saudara, seringkali sebabnya itu oleh karena pola komunikasi yang keliru. Nah, pola komunikasi yang keliru sejak awal pada masa pacaran kita, itu biasanya terbawa. Nah, pola komunikasi yang keliru itu seringkali disebut pola komunikasi transactional. Nah, transactional communication itu ada pola komunikasi di mana orang ini berkomunikasi seperti tawar-menawar. Jadi setiap kali komunikasi itu membicarakan, membahas, mengambil keputusan. Yaitu minta pertimbangan you, pertimbanganku, pendapatmu, pendapatku. Itu berisiko, saudara. Membicarakan uang, membicarakan kesehatan, membicarakan kegiatan, mau makan di mana. Selalu bertanya dalam bentuk transaksional. Yaitu, ya terserah kamu lah. Padahal di dalam hati, oleh karena saya belum punya ide, saya juga tidak mau ngomong. Tapi kemudian setelah si pasangannya itu kemudian pilih, ya aku mau makan nasi rawon misalnya. Ternyata dia tidak suka itu. Dan kemudian dengan jengkel sekali dan nurutin itu. Dan mengatakan, kamu kenapa sih minta makan mau makan rawon? Loh, tadi kamu suruh terserah kamu. Nah, ini transaksional itu dalam segala bentuk. Itu selalu merugikan. Kenapa? Karena selalu membuat selalu berisiko ada perbedaan pendapat. Nah, kalau perbedaan pendapat satu kali terjadi, it's okay. Tapi oleh karena itu menjadi pola dalam banyak hal, bahkan dalam segala sesuatu, caranya transaksional, itu akhirnya masing-masing menyimpan satu daftar ketidakpuasan terhadap yang lain. Sehingga sudah ada prejudis. Jadi prejudis itu membuat lebih baik aku tidak ngomong. Lebih baik aku diem. Karena aku tahu, kalau aku ngomong pendapatku, pasti aku tahu, dia pasti tidak setuju. Dia pasti jawabnya tidak enak. Nah, daripada itu aku simpan. Dan menyimpan apa yang kita itu tidak setujui atau tidak sukai, itu lama-lama menjadi koleksi persis seperti menunggu bom waktu. Nah, suatu saat kalau ada krisis, itu keluar meledak. Nah, seringkali terjadi seperti itu. Sehingga banyak orang pacaran, ternyata itu interaksinya sudah seperti ini. Sehingga akhirnya sebelum masuk pernikahan sudah capek. Sebelum masuk pernikahan aja sudah capek. Oleh karena apa? Bukannya mereka tidak saling mencintai. Mereka ingin saling mencintai. Tapi sudah terjebak di dalam suatu transactional communication. Sehingga ngapain? Masing-masing punya satu list daftar prejudis pada pihak yang lain. Dalam soal ini, dalam soal hubungan dengan orang tua, dalam soal uang, dalam soal apa, sudah ada. Oleh karena apa? Disimpan dan tidak diselesaikan. Sehingga saya jumpai banyak orang mau menikah. Belum mau menikah, sudah kehilangan sukacita. Sudah sering bertengkar. Sudah tanda petik mempersiapkan pernikahan aja. Itu sudah
mentally fatigue, capek. Tidak ada gairah, tidak excitement, tidak exciting gitu. Oleh karena apa? Oleh karena ngebayangin nanti hidup bersama dengan orang yang ternyata saya sudah punya prejudis macam-macam. Ya itu persoalan. Padahal itu menjadi korban dari sistem sebenarnya. Jadi mari kita itu, sehingga masuk pernikahan nanti kalau ada krisis misalnya aja. Karena ini ngomong sama suami sudah sulit, sudah ada prejudis, sudah capek. Nah aku di tempat kantor, aku ketemu teman, ya ngomong itu kok enak banget. Akhirnya ngapain? Mulai mendekat sama orang itu. Teman bicara yang enak bukan istri, tapi orang itu. Nah sekarang masalahnya baru menjadi masalah yang serius. Yang tadinya hanya suatu bentuk transactional communication. Sekarang sudah ada pikiran untuk mengalihkan, menemukan teman bicara yang lain. Permulaan dari perselingkuhan. Mulai daripada keterlibatan emosi. Menjadi keterlibatan lebih dari itu. The dying of love. Cinta itu kemudian mulai mati. Ya Pak, ini sebetulnya seperti yang Bapak katakan. Maksimal masing-masing kalau menyimpan ketidaksukaan untuk dibicarakan. Karena kalau dibicarakan nanti takut jadi bertengkar. Atau menjadi krisis, apalagi kalau mereka belum menikah. Jadi sebetulnya bagaimana caranya sih Pak menjembatani komunikasi yang transaksional ini? Mestinya komunikasi itu seperti apa sih Pak? Jadi sebenarnya sebetulnya komunikasi yang sehat itu dialogical. Dialogical dari kata dialog. Dialog itu sama seperti yang Martin Buber katakan, itu I and thou. Relasinya dua pribadi yang sama levelnya. Nah, berarti pada saat dialog itu sharing isinya. Bukan diskusi. Bukan pendapatku, pendapatmu. Tetapi sharing. Nah, sehingga pada sharing itu cinta itu tetap dipelihara hidup dan hadir. Yaitu pada saat ketemu dengan pacar, itu keinginannya adalah enjoy life together. Jadi menikmati hidup bersama. Yaitu ketemu dengan pacar. Berarti ngapain? Yaitu ingin membahagiakan pacar. Begitu juga dia ingin membahagiakan pacar. Jadi oleh karena ingin membahagiakan, itu tidak lalu pendapatku apa, pendapatmu apa. Tetapi kalau aku punya pendapat, aku cuma mengatakan dengan sharing. Aku kok pikirannya seperti ini ya, mungkin keliru ya. Tapi nadanya pun enak. Jadi kalau keliru kamu tolong koreksi ya. Aku sebetulnya pengen makan rawon dari tadi. Cuma aku tahu kadang-kadang selera aku sendiri juga berubah-ubah. Sorry loh gitu. Nah ini sharing. Sehingga pada saat nanti di situ terjadi perubahan. Melihat barangkali restoran yang kita masuki itu kok tidak terlalu menarik ya. Nah kan. Itu caranya keluar, caranya tidak jadi dan sebagainya. Tidak sampai menimbulkan tension apa-apa. Jadi bagaimana Pak bisa sampai ke arah sana? Bagaimana caranya? Kalau komunikasi itu sudah terbiasa gitu. Ya kalau nggak suka ya omongin aja gitu. Daripada disimpan-simpan. Iya, karena masing-masing orang, apalagi kalau orang itu kepribadiannya ada masalahnya dan dia tidak mature. Itu barangkali moodnya sangat conditional. Mood yang conditional itu perlu diwaspadai. Kadang-kadang langsung aja ngomong semaunya sendiri. Nah, aku dari tadi sudah bilang, nadanya sudah tidak baik. Itu nada yang sudah membuat komunikasi saat itu menjadi sudah tidak bagus. Mau diteruskannya pun itu sudah jelek oleh karena sudah jalannya seperti sudah dirusak. Padahal seringkali itu muncul tidak sengaja. Jadi sehingga perlu sekali paling tidak orang pacaran ada waktu untuk mengevaluir. Jadi selama seminggu ini ya kan, menurut kamu aku tuh bagaimana sih? Sehingga ada waktu untuk saling mengevaluir.
Dan kamu merasa seperti apa? Nah, pada masa seperti itu seharusnya masing-masing punya readiness untuk ngapain? Untuk listen, untuk dengar. Dan harus fair. Kalau sampai ada hal yang tidak disukai, dia tidak boleh marah. Jadi harus ada keberanian untuk ngomong apa adanya. Itu bahwa saya kemarin pergi dengan kamu itu bosen itu. Sorry banget. Kenapa ya aku kok bosen ya? Oleh karena apa? Oleh karena kamu itu di jalan diam aja. Nah, padahal aku pengen bicara, tapi aku juga punya kelemahan ini. Ternyata aku tuh kalau sudah mulai merasa tidak suka, aku tuh juga malas ngomong. Gimana ya kita selesaikan ini supaya kita itu jangan sampai menjadi korban dari sistem. Nah, ada openness. Jadi kalau dua pribadi ini pribadi yang sehat jiwanya dan cukup matang, openness ini akan membuat mereka berdua mampu mencipta sistem yang baik. Tapi kalau kuncinya dari komunikasi yang baik ini, itu walaupun ada kelemahan, ada mood, ada nada yang tidak baik, ada ini, ada itu, kan sebetulnya kan bisa diatasi begitu Pak. Oh ya, jikalau kita punya kepribadian itu sehat dan mature. Persoalannya kita selalu menghadapi kepribadian yang kurang sehat dan yang kurang mature. Nah ini, sehingga kita menjadi korban terciptanya sistem yang jelek tadi. Tanpa kita sadar dan kemudian mencipta dialogical communication tadi. Jadi kalau begitu Pak, bagaimana? Perlu bimbingan. Sebetulnya makanya setiap orang pacaran seharusnya dibimbing dan konselor dan hamba-hamba Tuhan sebetulnya waspada. Jadi jangan kalau premarital counseling itu hanya memberikan bahan. Ini loh, ajaran Alkitab mengenai ini, begini, mengenai seks, mengenai love, mengenai apa. Memang betul itu harus diberi, tetapi itu pengetahuan kognitif. Yang penting itu harus approach-nya integratif sehingga ngapain? Coba diaplikasikan dalam realita yang sesungguhnya. Seperti apa? Realita yang sesungguhnya itu ternyata mencintai itu merupakan suatu dinamika yang luar biasa. Jadi kalau kita itu ternyata tidak punya bakat misalnya. Kita dari kecil dulu seringkali di-abuse dari keluarga yang saling mencurigai, seringkali bertengkar, omongannya juga saling melukai. Biasanya kita tidak punya bekal yang cukup di dalam bisa membahagiakan orang. Nah, kita ingatkan. Lalu bagaimana? Tadi Bapak mengatakan itu mungkin saja komunikasi yang baik itu kalau mereka punya kepribadian yang sehat dan mature atau matang. Nah ini dua unsur yang tidak bisa lalu kemudian pada saat berpacaran itu kita kenali bahwa dia itu punya kepribadian yang cukup matang loh. Memang tidak bisa dikatakan begitu. Cuma ini di dalam sesi yang kita pakai sebagai dialog seperti ini, diskusi melalui radio, ini harus diingatkan. Bahwa ini tugas dari hamba Tuhan dan konselor itu untuk menolong supaya masing-masing yang akan pacaran itu seharusnya diberi warning dengan bekal. Nah, warning tanpa bekal tidak bisa. Sehingga saya melihat kok bahwa sebetulnya the dying of love bisa dialami itu oleh karena manusia pada umumnya kejebak pada sistem yang mereka sendiri tidak sengaja ciptakan. Tapi seharusnya mereka tahu prinsipnya. Bahwa sebetulnya komunikasi itu tidak transaksional, tapi dialogical. Di mana sharing itu mulai berani untuk dilakukan, terbuka dengan nada baik. Motivasinya adalah memang aku ingin membahagiakan yang lain. Jadi oleh karena motivasinya menghadirkan love, yaitu membahagiakan orang lain, love itu tetap terpelihara. Nah sehingga jangan sampai nanti menghadapi masa krisis di mana love itu mulai menjadi sekarat, menjadi kering, dan kemudian mati. Nah itulah yang terjadi.
Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu mengamati akan berbagai aspek yang kita bicarakan selama ini, menjadi penyebab dari dying love. Saya harap saudara itu mulai menyadari, barangkali itu berkaitan dengan apa yang saudara sendiri alami di dalam rumah, di dalam kehidupan rumah tangga. Nah, mari kita bersama-sama waspada bahwa psychological realita dalam hidup manusia itu so kompleks. Tetapi jangan putus asa oleh karena kita punya Tuhan yang peduli. Dan kita boleh datang kepadanya setiap saat. Dan dia selalu menyediakan diri untuk menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.